Ini teorinya teori kuno yang nama pencetusnya Lawrence Kohlberg gitu ya, Mhm. susah namanya, orang Jerman. Oh, Jerman. Lord Nah, dia bilang begini, orang Jerman, dia bilang begini, perkembangan moral pada anak-anak itu berkembang dalam tiga tahap, tiga tahap besar, Mas. Mhm. Yang namanya pra konvensional, Mhm. lalu konvensional dan pasca konvensional, Oke. gitu kan ya Mas Andri ya. Perselingkuhan yang terjadi ya sebenarnya kalau fokus si anaknya bagaimana sih si anak ini terpapar dengan situasi perselingkuhan tersebut gitu. Mari Bu Azrit. Mm-mm. Iya, sebetulnya kalau kita ngomong selingkuh kan mau nggak mau kita ngomong moral ya Mas Daniel ya. Ya, ya. Kan kita bahwa itu sesuatu perbuatan yang dianggap salah gitu kan Mhm. ya. Mhm. Perbuatan tidak terpuji, perbuatan berkhianat dan sebagainya ya Mas. Mhm. Mhm. Nah, jadi saya mungkin mau bicara dulu Mas Daniel tentang bagaimana perkembangan moral pada anak-anak. Mungkin gitu dulu ya Mas Oke, Daniel ya. oke. Nah, kita lihat gini. Ini teorinya teori kuno yang nama pencetusnya Lawrence Kohlberg gitu ya, Mhm. susah namanya, orang Jerman. Oh, Jerman. Lord. Nah, dia bilang begini, orang Jerman, dia bilang begini, perkembangan moral pada anak-anak itu berkembang dalam tiga tahap besar, Mas. Mhm. Yang namanya pra konvensional, Mhm. lalu konvensional dan pasca konvensional, Oke. gitu kan ya Mas Andri ya. Nah, ada usia-usia di mana nggak ini tidak sesuatu yang sangat kaku, tetapi usia-usia kira-kira gitu kan ya Mas Andri ya. Yang pra konvensional itu kira-kira sampai sebelum setengah sekolah dasar. Dari Oke. mulai dia lahir sampai kira-kira dia masuk sekolah dasar. Mhm. Sementara yang konvensional dari sekolah dasar sampai kira-kira SMP menuju SMA. Jadi kira-kira 2, 3, kelas 2, kelas 3 SMP menuju Mhm. SMA gitu ya Mas. Nah, barangkali kita mesti lihat dulu emang apa yang dimaksud. Yang Ya. pertama, pra-konvensional, seorang anak itu akan merasa bahwa perbuatan dirinya itu benar atau salah kalau dia mendapatkan punishment. Jadi kalau Oke. misalnya ibu tuh nyubit, kalau ibu itu melotot, Mhm. apalagi kalau ibu itu mengurung dia di kamar mandi, Mhm. nah gitu ya, Mhm. maka dia akan mengatakan saya melakukan kesalahan, Oke. kan gitu ya. Tapi kalau dia dipeluk, dia dibilang pinter, beri apresiasi, oh berarti saya melakukan hal yang benar, kan gitu Oke. Mas Chandra. Oke. Nah ini kenapa? Berarti anak di usia SD ke bawah itu kalau ngelihat sesuatu benar atau salah itu sangat subjektif dari apa yang dia alami, Mhm. kan gitu ya Mas ya. Mhm. Mhm. Kalau dia ngerasa merana susah, maka perbuatannya pasti nggak benar, kan gitu. Tapi Oke. kalau dia merasa nyaman, berarti perbuatannya benar. Mhm. Nah, kenapa saya perlu bilang perlu menerangkan prakonvensional ini? Karena dalam menilai hal di luar dirinya belum ada patokannya Mas Dani. Dia masih sangat subjektif. Benar salah itu Oke. tergantung apa yang dia rasa. Kan Mhm. gitu ya Mas ya. Mhm. Mhm. Itu kalau dia umur 7 tahun ke bawah. Nah, kemudian kalau konvensional setelah dia sekolah dasar sampai kira-kira SMP menuju SMA, itu dia ngikutin apa yang dikatain orang. Kalau Mhm. kata bu guru mesti datang di kelas jam 7, maka dia mesti ada di kelas sebelum jam 7. Mhm. Karena kalau jam 7 lebih itu terlambat. Mhm. Dan dia akan lihat kalau anak yang terlambat sama bu guru mungkin dikirim ke guru BK, Ya. dikirim kepala sekolah gitu Mhm. ya, Mhm. atau disuruh berdiri di sudut kelas kan Ya. gitu ya. Ya. Jadi dia melihat bahwa benar salah satu kesepakatan yang dipakai oleh di lingkungan itu, Oke. gitu ya. Itu konvensional. Ya. Segala hal dikaitkan dengan gimana orang sekitar, apa kata orang-orang Ya. gitu kan. Jadi saya mengikuti apa yang mereka katakan. Nah, Mhm. sementara kalau yang pasca konvensional, ini biasanya mulai SMP menuju SMA atau Mhm. SMA ke mahasiswa dan sampai kita tua ya, Mhm. itu adalah dia mulai bisa mempertimbangkan, oke, menurut konvensi, menurut ketetapannya seperti ini. Tapi Oke. aku ngelihatnya begini. Jadi mulai ada judgment. Oke. Ya kalau misalnya kalau mau pakai contoh yang agak ekstrim misalnya gini. Orang tuh mencuri mesti dihukum, Mas Daniel ya. Mhm. Tapi dia udah bisa mikir, nyuri apa dulu, motivasinya apa, gitu kan ya. Kalau misalnya ibu nyuri sesuatu di supermarket, katakan sekaleng susu di Mhm. supermarket, Mhm. karena dia nggak punya uang buat kasih susu sama anaknya. Ya.
tentu hukumannya akan beda dong dengan orang yang ngerampok supermarket lalu dia pakai untuk narkoba, misalnya gitu. Jadi mulai bisa ada subjektivitas, gitu ya Mas Daniel. Nah, kenapa saya perlu menyampaikan ini? Berkaitan sama selingkuh ini, tergantung anaknya umur berapa, yang pertama. Dan yang kedua, gimana lingkungan sekitar itu memaknakan kepada si anak, Mas. Oke. Oke ya. Nah, jadi kalau misalnya anak itu di bawah 7 tahun, katakan bapak atau ibunya melakukan kegiatan perselingkuhan, dan orang di sekitar tidak memberikan stigma negatif, tidak ngomong, tidak sakit hati, tidak teriak-teriak, tidak marah-marah, si anak akan tidak punya konsep negatif berkaitan sama itu.